Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reksi Max Mangampa dari Universitas Megawati Makassar, kelas B, angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, ataupun estetis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita, hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, landasan religius. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk Tuhan bertujuan untuk mencapai tujuan baik secara duniawi dan surgawi. Kebahagiaan itu dapat dicapai bila manusia semakin menyempurnakan dirinya. B. Sikap keberagaman. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagaman. Contohnya, saat bermain, kita tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, tidak mengejek agama yang lain. C. Peran agama. Peran agama sangat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman hidup. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat nilai-nilai norma tertentu. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang sasaran layanan klien. 1. Motif dan motivasi. Motif yaitu unsur dorongan dan tujuan. Dan motivasi merupakan suatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan itu mulai dari lahir dan lingkungan, yaitu keadaan di sekitar. Yang ketiga, perkembangan individu, di mana sejak lahir telah dididik untuk mengembangkan pola-pola perilaku. Yang keempat, belajar, balikan, dan penguatan. Yang kelima, kepribadian seseorang dalam berperilaku. Yang keempat, landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. 1. Individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Yang kedua, bimbingan dan konseling antar budaya. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. 1. Keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu pengetahuan yang mandiri berakar pada falsafat dan agama. Yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian. Yang keenam, landasan pedagogis. 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang sebagai manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Yang kedua, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh,
Landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal Yang ketujuh, landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.